mengenai firman Allah ini, kan pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud itu kamu bisa jelasin lebih lagi nggak? Kenapa itu bisa disebut di kitab Yohanes ini sebagai seorang pribadi gitu? Padahal kan kita mungkin tahu ya, firman itu kan biasanya juga disamakan dengan Alkitab gitu ya, firman Allah. Nah, komen dikit dong. Oke, biar jelas nih ya. Menurut kamu yang mana duluan? Apakah kita dipilih Allah dulu ataukah kita memilih Allah terlebih dahulu? Karena di ayat 12 kan dibilangkan tadi. Geser. Ayat 12 dibilang tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Berarti kesannya adalah ketika kita menerimanya dia, Tuhan kasih kita kuasa tuh supaya kita menjadi anak-anak Allah gitu. Yang mana yang dulu? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Masih lanjut nih ya di pembahasan kita Injil dari Yohanes. Oke, kita mau lanjut dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 ya sekarang ya. Yang ini adalah ayat yang sangat luar biasa menurut aku. Pada mulanya adalah firman ya. Tapi sebelum kita memulai, boleh kita baca dulu dari Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah surat yang ditulis oleh Yohanes, muridnya Yesus ya. Dan Yohanes sudah menulis, mengapa dia menulis surat ini atau buku atau Injil ini ya, supaya kita ini bisa mengenal Yesus sebagai Mesias dan sebagai Anak Allah yang hidup, dan supaya kalau kita percaya kita memperoleh hidup dalam nama Yesus gitu. Jadi untuk mempercayai kalau Yesus itu adalah Mesias dan Anak Allah. Makanya ketika kita membaca Injil dari Yohanes ini, kita harus ingat itu adalah tujuan mengapa kitab ini ditulis. Oke, kita mulai baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Kita boleh ganti-gantian ya? Boleh. Oke, ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 sampai 6. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10-11, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Nah ini yang kemarin teman-teman kalau ingat kita diintroduksi mengenai Yohanes, aku kan bilang Injil dari Yohanes ini nih kitabnya itu sangat sederhana ya, di mana anak kecil itu tidak akan tenggelam di dalamnya. Tapi juga kalau misalnya orang-orang yang belajar dengan sangat dalam, kitab Yohanes ini juga, Injil dari Yohanes ini juga sangat dalam, di mana berenang itu bisa gajah itu bisa berenang di dalamnya. Jadi sebenarnya ini sangat dalam, tapi juga kalau misalnya kita lihat secara sederhana kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga dari sini. Nah makanya sekarang kita mau approach, mendatangi passage ini tuh sebagai anak kecil misalnya. Kita nggak tahu apa-apa mengenai kekristenan, atau tidak tahu apa-apa mengenai perjanjian lama, atau tidak tahu apa-apa mengenai Yesus gitu. Menurut kamu apa yang kamu dapat dari pembacaan kita dari 1 sampai 13 ini? Banyak poin sekali ya, ada tentang Yohanes, ada firman itu adalah Allah sendiri, dan juga ada terang tadi yang ditolak oleh dunia. Jadi banyak poin sekali. Jadi di sini menurut aku kalau kita melihat ayat 1 sampai 13 ini seperti kata pengantar yang sangat luar biasa ya. Ini tuh kalau misalnya di YouTube begitu tuh seperti klip-klip awal yang dimana mau menggait pemirsa untuk tetap menonton video tersebut.
Nah, di sini adalah pengantar di mana para pembaca ini supaya terguide untuk membaca kitab Injil dari Yohanes ini sampai akhir gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita membaca pengantar ini, kita harus melihat kalau, siapakah sebenarnya firman Allah ini ya? Karena dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah gitu kan. Jadi kita dibawa Yohanes untuk menjadi curious ya, jadi penasaran. Siapakah firman Allah ini gitu kan. Dikatakan firman Allah ini adalah Allah sendiri. Dan segala sesuatu dijadikan melalui firman. Melalui firman Allah itu sendiri gitu ya. Dan Yohanes mengatakan firman Allah ini sebagai dia. Jadi firman Allah ini ternyata adalah seorang pribadi. Bukan hanya sebuah kata-kata, tapi seorang pribadi firman Allah ini. Lalu dikatakan akan ada seorang yang datang untuk menyaksikan firman Allah tersebut yang akan datang ke dunia, yang namanya adalah Yohanes. Nah, Yohanes ini bukanlah Yohanes murid Yesus yang menulis Injil dari Yohanes ya, tapi ini adalah Yohanes Pembaptis yang akan kita lihat nanti di Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Ya. Yang dimana dia akan bersaksi mengenai pribadi firman Allah tersebut. Lalu dikatakan dia datang ke dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Dan umatnya akan menolak dia. Siapakah umat akan firman Allah ini? Gitu kan ya, harusnya kita menjadi penasaran ya. Yang kalau kita belajar sedikit dari perjanjian lama, tentunya kita tahu ini adalah orang-orang Yahudi yang menerima kitab Taurat ya, firman Allah itu sendiri gitu. Dan kita tahu orang Yahudi ini akan menolak dia kalau menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Oke di situ? Oke. Nah, terus diteruskan lagi, tetapi mereka yang menerima dan percaya kepadanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, ini kalau kita tidak memiliki prejudis atau bias terhadap kekristenan, atau kita nggak suka dengan orang Kristen gitu ya, kita kalau membaca ini kita harusnya respons yang benar adalah, siapa ini firman Allah ini? Apa yang dikatakan oleh firman Allah ini yang harus aku percayai supaya aku bisa menjadi anak-anak Allah. Itu adalah respons yang benar tentu saja. Ya. Kalau kita tidak mengetahui apapun mengenai teologi ataupun mengenai perjanjian lama, harusnya kita terguide oleh kata pengantar Yohanes ini untuk mengenal siapakah firman Allah ini yang datang ke dunia, yang harus dipercaya, yang akan memberikan kita kuasa atau memberikan kita hak untuk menjadi anak-anak Allah. Gitu. Kamu oke di situ? Aku mau sisipan pertanyaan dulu Gimana? nih. Mengenai firman Allah ini kan pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud itu kamu bisa jelasin lebih lagi nggak? Kenapa itu bisa disebut di kitab Yohanes ini sebagai seorang pribadi gitu? Padahal kan kita mungkin tahu ya, firman itu kan biasanya juga disamakan dengan Alkitab gitu ya, firman Allah. Nah, komen dikit dong. Ya, menurut aku ini nanti kita akan membahas lebih dalam tentunya dari 1 sampai 13, tapi tentu saja kita sebagai orang Kristen juga menyebut Alkitab itu sebagai firman Tuhan ya, atau firman Allah ya. Tapi kita ini sebagai orang Kristen itu berbeda dengan mungkin tetangga kita yang di seberang. Kita tidak bilang kalau firman Allah itu turun dari surga menjadi buku. Firman Allah yang benar-benar firman Allah yang turun ke dunia itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Tetapi Alkitab itu adalah firman Allah karena dia menunjukkan kepada firman Allah yang sejati, yaitu Kristus. Jadi itulah mengapa kita percaya Alkitab juga adalah firman Allah, karena apa yang ditunjukkan oleh Alkitab itu adalah firman Allah yang menjadi manusia itu yang berinkarnasi. Yaitu Yesus ya. Mantap. Oke di situ? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke lebih dalam lagi ya, membahas ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita tahu sedikit mengenai perjanjian lama, dan juga kan para pembaca dari Injil Yohanes ini dulu kebanyakan juga adalah orang-orang Yahudi. Tentu saja mereka langsung engeh tuh dengan dengan kata-kata awal mulanya ya, pada mulanya. Kemana Hayo ini? Kejadian 1. Kejadian 1. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka jadilah terang. Amin. Nah, ini adalah kata-kata awal di Kejadian ya. Menggunakan kata-kata yang sama, yaitu pada mulanya Allah. Tapi Yohanes menggunakan pada mulanya firman. Dan firman itu adalah Allah.
gitu. Nah di sini Yohanes tidak hanya mau menunjukkan kepada para pembaca mengenai Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tapi dia juga memberikan pewahyuan yang baru terhadap Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ternyata pada mulanya ada Allah, ada roh Allah, ada juga firman Allah yang adalah pribadi di sini. Ya. Nah segala sesuatu ketika firman Allah ini berkata jadilah terang, ini adalah pribadi yang berkata-kata terang itu jadi. Nah kuasa menjadikan segala sesuatu ini ada dari firman Allah yang muncul terang ini gitu. Ya. Jadi di sini kita melihat kalau memang dari Kejadian 1 saja Tritunggal itu sudah ada dijelaskan di sini gitu. Ya. Jadi ada pewahyuan yang baru tentang penciptaan ya. Kalau Ya. Allah pencipta alam semesta itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Roh Kudus, Roh Allah dan juga adalah firman Allah. Yang dimana mereka bersepakat untuk menjadikan alam semesta ini. Oke di situ? Ya. Nah di sini juga firman Allah yang dipakai oleh Yohanes adalah logos ya. Bahasa aslinya dari Yunani adalah logos. Dan itu lebih dari sekedar kata-kata, bukan cuma ucapan. Tapi itu juga menyangkup reason, akal budi ya, cara pikir gitu. Karena apa segala sesuatu yang kita ucapkan itu keluar dari pikiran kita tentunya. Ya. Nah makanya logos ini merupakan sesuatu yang melebihi dari hanya ucapan aja, tapi pikiran Allah juga gitu. Dan aku rasa di sini kita semua bisa, kalau kita semua jujur, tentu saja kita tidak bisa berkata kalau kita mengenal segala sesuatu yang ada dalam pikiran Allah. Tentu saja kita tidak searogan itu, bukan? Ya. Jadi di Alkitab kita tahu ada dua pribadi yang tahu the mind of God ya, pikiran Allah ya. Yang pertama adalah anak sendiri, Matius 11 ayat 27. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tiada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tiada seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu hendak menyatakannya. Nah yang kedua adalah roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian juga pikiran Allah, tiada seorang pun yang mengetahuinya selain roh Allah. Nah makanya di sini memang ada 3 pribadi ya. Ya. Tapi ini mereka memiliki satu esen dan satu pikiran yang unity ya, yang apa ya, memiliki kesatuan ya. Makanya Ya. di situ adalah kita melihat Tritunggal ini adalah sesuatu yang diajarkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gitu. Jadi di sini bisa kita bilang bahwa Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak itu tiga-tiganya saling mengetahui pikiran satu sama lain ya. Dan keinginan hati mereka satu sama lain gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah, makanya dalam pernikahan aja kan 2 daging menjadi 1 ya. Itu adalah untuk menunjukkan kepada siapa Allah tersebut sih. Ya. Jadi ada pribadi yang dimana ada satu kesatuan yang utuh. Ya. Yang dimana mereka mengenal pikiran satu sama lain gitu. Pembahasannya bakal seru banget ketika dibilang bahwa logos ini atau firman ini akan menjadi manusia ya. Iya. Tapi itu mungkin di next podcast ya. Ya, itu adalah sesuatu yang mind blowing ya buat para pembaca, bagaimana mungkin seorang Allah menjadi manusia gitu ya. Di zaman dulu tentu saja mereka tidak memiliki problem kalau ada banyak Allah, karena mereka memang menyembah banyak Allah pada zaman Romawi ya. Ya. Tapi yang buat dari orang Yahudi melihat kalau ada 3 pribadi dalam satu Allah, memang itu adalah sesuatu yang pewahyuan yang baru ya, dari pengajaran dari orang Yahudi gitu. Ya. Nah di sini juga kita melihat kalau memang firman Allah itu adalah seorang pribadi yang dimana ada kuasa yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Ini sebenarnya adalah yang sangat luar biasa ya, karena nanti kita tahu dia akan menjadi manusia. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kuasa untuk menciptakan segala sesuatu mau menjadi manusia. Dan itu adalah jawaban nanti untuk menebus dosa kita. Amin. Amin. Nah juga di sini dikatakan terang, kegelapan, hidup, maut. Ini adalah tema-tema ya dalam kitab Yohanes. Ini adalah kosakata yang sering diulang dalam Injil Yohanes. Karena Yohanes mau memberikan kita, apalagi itu kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, dan di dalam mempercayai dia kita memiliki hidup. Kita ditransfer dari maut ke dalam hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Amin.
Firman Allah adalah sumber kehidupan sejati yang mendatangkan terang sejati bagi dunia ini. Jadi apa yang dilakukan di Kejadian 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika firman Allah berkata kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang baru itu jadi dan terbentuk di dalam kehidupan kita ya. Bahkan ada beberapa teolog yang berkata kalau kuasa yang diberikan pada awal mula dunia dijadikan, ketika terang itu jadi, ketika Tuhan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru itu kuasa yang lebih luar biasa daripada pada awal mulanya. Ketika kita lahir baru ya. Jadi itu seperti kuasa yang sama yang Tuhan berikan ketika Dia menciptakan dunia begitu ya. Iya, luar biasa. Makanya kalau kita memang dipanggil Tuhan dan kita menjadi ciptaan yang baru itu adalah mujizat yang paling utama dan mujizat yang paling luar biasa ya. Karena kita mati tapi jadi hidup ya. Mungkin kita dalam kegelapan tapi menjadi terang. Ya, dari dosa, pendosa dan musuh Allah kita menjadi anak-anak Allah. Itu adalah mujizat yang luar biasa sih. Ya. Makanya pembayarannya itu diberikan di kayu salib ya, supaya kita bisa mendapatkan mujizat tersebut. Amin. Amin, mantap. Nah, kita baca sedikit lagi karena mungkin kita sudah lupa nih ayat 6-8. Ini soalnya bisa dilihat agak-agak beda tema ya. Iya. Oke, lanjut ya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Iya, jadi salah satu nanti kenapa kita bisa tahu siapakah pribadi firman Allah yang datang ke dunia ini adalah dia akan disaksikan oleh seseorang yang namanya Yohanes. Dia akan memberi kesaksian tentang firman tersebut. Nah, kita tahu di sini adalah Yohanes Pembaptis ya. Di Yohanes 1 ayat 3-4 dia berkata seperti ini. Dan aku telah melihatnya dan bersaksi bahwa ia ini adalah anak Allah. Nah, Yohanes Pembaptis bersaksi kalau Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kesaksian atau yang ditulis di Injil Yohanes ketika dia menggunakan kosakata anak Allah itu sama dengan firman Allah. Nah, jadi kemarin kan aku sempat bilang ya di introduction kalau misalnya terminologi anak Allah itu tidak selalu menunjukkan kepada divine. Keilahian, keilahian Yesus itu tidak selalu ditunjukkan dengan terminologi anak Allah, karena anak Allah itu suka dipakai juga kepada Adam atau malaikat-malaikat di surga ya. Tapi ketika kita melihat di sini anak Allah ini dipakai untuk menunjukkan kepada Yesus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, itu artinya anak Allah ini dan firman Allah ini sama ya. Jadi yang dimaksudkan oleh anak Allah di Injil dari Yohanes adalah firman Allah tersebut. Yang nanti akan kita bahas mungkin lebih dalam lagi kalau kita nyampe Yohanes 1 ayat 3-4. Lalu yang terakhir di sini dikatakan, tetapi semua orang di ayatnya yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, di sini kita melihat kalau memang kita harus mempercayai ya firman Allah yang datang ke dunia ini dan pesan yang dia sampaikan. Tetapi ketika kita menjadi anak Allah, itu bukanlah karena perbuatan baik kita. Ya. Tapi karena karena kehendak Allah sendiri. Jadi bukan karena agama kita Kristen atau kita melakukan perbuatan baik gitu ya, tapi karena kehendak Allah sendiri yang mau kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Maka dari itu memang di sini kita bisa melihat memang ada comparison ya antara kita mempercayai, tapi kalau kita percaya itu kehendak Allah. Ya. Mungkin ini adalah free will sama predestination itu ada di sini juga gitu. Ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang benar dinyatakan ya oleh firman Tuhan ya. Kita ini bisa menjadi anak Allah karena kita menerima dan percaya terhadap firman Allah yang datang ke dunia ini. Tetapi ketika kita percaya, itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah dulu. Oke, biar jelas nih ya. Menurut kamu yang mana duluan? Apakah kita dipilih Allah dulu ataukah kita memilih Allah terlebih dahulu? Karena di ayat 12 kan dibilangkan tadi. Geser. Ayat 12 dibilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Berarti kesannya adalah ketika kita menerimanya dia, Tuhan kasih kita kuasa tuh supaya
kita menjadi anak-anak Allah gitu. Yang mana yang duluan menurut Nah, kamu? masalahnya kan Allah sendiri itu kan tidak berada di jalur waktu ya. Ya, Jadi dia ada di dalam kekekalan. Nah, makanya aku percaya kalau memang Allah sendiri terlebih dahulu yang memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. ya, Makanya ketika kita menerima, itu sebenarnya Allah terlebih dahulu sudah berkehendak supaya kita diselamatkan melalui penerimaan kita terhadap firman Allah yang telah datang ke dunia. ya, Nah, makanya kalau misalnya ini menjadi perdebatan, menurut aku ini adalah sesuatu yang aneh ya. Karena menurut aku kita tidak ada yang tahu siapa yang bakal menerima atau siapa yang sudah dipilih atau yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tugas kita adalah menyebarkan Injil terhadap semua orang ya. dan berharap Roh Kudus bekerja di dalam Pemberitaan Injil kita supaya kehendak Allah jadi dalam kehidupan mereka dan mereka menerima dan percaya terhadap firman Allah yang telah datang ke dunia ini, Ya. yaitu Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan dan juga dia adalah anak Allah, yaitu firman Allah yang ada pada mulanya, yang adalah Allah sendiri, yang segala sesuatu telah dijadikan, dan dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya. Dan dengan mempercayai itu kita mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Amin. Amin. Kamu ada tambahan? Sudah Pertanyaan? jelas, sudah jelas dong. Oke, kita boleh berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, atas firman-Mu, atas kata pengantar dari Injil dari Yohanes yang sangat luar biasa. Biarlah Tuhan melalui apa yang sudah kita perbincangan di sini, kami memiliki keinginan untuk mengenal siapa firman Allah, pencipta alam semesta yang mau datang ke dunia, dan untuk apa yang harus kami percayai untuk bisa memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sertailah podcast kami Tuhan dari awal mulanya ini sampai nanti kami akan sampai pada akhirnya juga, supaya bisa menjadi berkat untuk umat-Mu dan juga untuk orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Biar mereka Tuhan bisa mengenal Engkau melalui podcast ini dan bisa mengenal Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dan sebagai anak Allah yang hidup. Dan biarlah supaya kami percaya di dalam nama-Mu dan kami bisa Tuhan diangkat menjadi anak-anak-Mu. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.